Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Pati, Debutcast Demokrasi di Bumi Pati. Bersama saya Reike Anggia Dewi. Saat ini telah hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Pati Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau adalah komisioner periode 2023-2028 yang akrab dengan sapaan Gus Adrik. Mari kita sambut secara meriah Bapak Ahmad Adrik Yusri, SSY MH. Selamat datang Pak Adrik, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast yang sangat kita banggakan ini, Pak. Pak Adrik, tahapan pemilu telah usai. Tahapan pilkada hampir selesai. Nah, tapi saya yakin nih, pasti masih banyak masyarakat Pati yang penasaran. Sebenarnya siapa sih sosok di balik keakuratan data pemilih di Kabupaten Pati ini? Nah, untuk itu mari kita kenalan lebih dekat dengan Pak Adrik, bagaimana perjalanan karirnya, sepak terjangnya, sehingga bisa sampai di posisi saat ini, yaitu menjadi komisioner KPU Kabupaten Pati. Dan Pak Adrik, Oke, baik. Terima kasih Mbak Gaga. Salamnya tadi jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat apa aja lah. Jamnya kan beda-beda. Barangkali ada yang dari Amerika juga. WNI. Oke, untuk yang pertama mungkin terima kasih sudah mungkin untuk perkenalan ya, perkenalkan nama saya Ahmad Adrik Yusri. Saya lahir di Pati, asli Pati, tapi lama di luar kayaknya. Jadi lahir di Pati tahun 1988. Saya sekolah di MI SD ya, Madrasah Ibtidaiyah di Desa Pondoan, Kecamatan Tayu tepatnya, Kabupaten Pati. Nah, setelah saya lulus dari MI ini, saya lanjut pendidikan di Kudus di Madrasah Qudsiyah. Alhamdulillah saya lulusan dari pesantren. Di Madrasah Qudsiyah mungkin sekitar 8 tahun saya lulus. 8 tahun SMP dan SMA. Tetapi uniknya di Madrasah Qudsiyah ini Kudus, jadi ketika saya masuk itu dites dulu, tes kemampuan baca kita. Jadi saya lulus kelas 6 SD, nanti di sana itu tes lagi, tes yang akhirnya saya ulang 2 tahun. Jadi ulang di kelas 5 lagi, yang harusnya SMP SMA itu kan 6 tahun. Saya sekolah di usia itu jadi 8 tahun. Jadi ketika itu seumuran saya kuliah sudah dapat semester 6, saya itu baru masuk ke kampus. Ya, kalau untuk kampus saya dulu kuliah UIN, Universitas. Kalau yang di Depok itu kan UI swasta. Nah, kalau yang di Ciputat ini UIN negeri. Ada N-nya. Universitas Islam Negeri Sari Hidayatullah Jakarta. Saya menempuh strata 1 di sana. Di fakultasnya Fakultas Syariah dan Hukum, atau yang disingkat biasanya FSH. Nah, kalau boleh cerita sedikit, jadi saya itu masuk di UIN 2008. Nah, lulus 2013. Nah, saya ini termasuk korban perubahan gelar.
saya menyebutnya begitu. Kenapa, Jadi Pak, kok bisa? ya, jadi ini kan fakultas agama terutama di UIN itu kan ada beberapa kali perubahan besar. Misalnya yang guru itu kan biasa dulu SPDI itu kan sarjana pendidikan Islam. Nah, kalau yang di syariah, fakultas syariah dan hukum itu dia SHI, sarjana hukum Islam. Nah, pada waktu saya 2013 mau wisuda itu ada perubahan gelar di sana. Awalnya dia itu SHI, sarjana hukum Islam, dia berubah menjadi SSY. Yang ini saya lulus pun ketika ada gelar itu muncul, orang tanya, loh apa itu SSY, gitu kan, belum familiar, orang belum banyak yang kenal begitu. Padahal dengan SSY itu malah saya bisa ikut seleksi di Mahkamah Agung, di pengadilan agama sekarang. Kan PA itu masuk di MA gitu. Dengan SSY itu malah bisa untuk daftar PNS waktu itu, daftar PNS di mana. Jadi menurut saya sih nggak tahu gelar itu penting apa enggak ya? Ya penting nggak penting, penting nggak penting, tetapi formalitas itu butuh gitu. Nah, SSY ternyata persis setelah saya sudah Maret kayak nggak salah 2013, ternyata ada perubahan gelar yang awalnya sebelumnya SSY sudah jadi SH, sarjana hukum. Nggak tahu begitu, saya mending mundur waktu itu wisudanya, tapi ya alhamdulillah akhirnya gelarnya, makanya saya seperti awal tadi perubahan gelar. Nah itu mungkin histori pendidikan saya di S1-nya. Terus kemudian 2013 lulus itu bingung, waktu itu bingung, aduh lulus mau ngapain ini ya. Jadi keluar auditorium pakai toga itu, lepas toga rasanya aduh ngapain ini, nganggur kita ini. Alhamdulillah pernah diberi kesempatan waktu itu dari Kementerian Agama 2013. Jadi waktu itu ada seleksi untuk kebutuhan PPIH, Panitia Penyelenggara Pusat. Alhamdulillah dengan membawa rekomendasi saya masuk di Kementerian Agama, kemudian lolos. Nah 2013 itu berangkat ke Mekah mendampingi jamaah Indonesia. Jadi hampir ada 41 hari kayaknya mendampingi para jamaah haji Indonesia di Mekah. Terus kemudian apalagi ya cerita itu. Terus oh iya, sebelumnya itu pernah mau masuk bank juga di BTN Syariah waktu itu. Jadi kami keluar dari auditorium, keluar selesai wisuda itu, selesai proses wisuda itu ada stand pendaftaran gitu ya. Ada bank BTN Syariah, ada macam-macam lah. Nah waktu itu ada panggilan BTN Syariah, cuman penempatan saya gak ambil, penempatan 5 tahun keluar jam. Nah berlanjut 2018 ya, 2018 saya berkesempatan untuk ikut khidmah, saya nyebutnya khidmah ya, ikut khidmah di Bawaslu RI waktu itu 2018. Kami masuk di Bawaslu. Nah itulah mungkin awal perkenalan saya dengan dunia politik, dunia penyelenggaraan dan lain sebagainya. 2018 itu masuk di Bawaslu sampai ya sebelum masuk ke KPU ini hampir mungkin 5 tahun. Tentunya banyak pengalaman sana ya bukan hanya soal pemilu, bukan hanya
soal pilkada, tapi juga bagaimana berjejaring dan relasi. Karena suatu keberuntungan bisa di pusat begitu ya, di Bawaslu RI, jadi kami bisa supervisi ya seluruh provinsi di nasional di 38 provinsi itu sebenarnya. Pak Adrik, bagaimana sampai akhirnya Bapak berminat untuk mengikuti seleksi komisioner KPU di Kabupaten Pati? Oke. Itu gimana Pak ceritanya? Ya menarik. Nah, apa motivasi saya Ya betul, apa motivasi masuk Bapak? KPU gitu ya? Oke. Kan Bapak nih udah di pusat nih, di Bawaslu-nya. Nah, Betul. kenapa kok ke Kabupaten Pati aja deh gitu, daftar komisioner? Ya. Saya jadi keinget pertanyaan waktu seleksi dari tim sel. Kenapa kamu daftar KPU gitu kan? Kalau saya sih sederhana sih. Kenapa daftar KPU? Pengen pulang. Kayaknya udah cukup lah di Jakarta ini masa-masa pengen pulang. Ya alhamdulillah dikabulkan. Pulang, ya masuk di KPU Pati dan sampai saat ini. Kemudian jenengan ini kan periodenya dari 2023 sampai 2028 ya. Berarti ini sudah 8 tahun ya Pak ya? Belum lah. Belum ya, hampir ya. Nah, berarti jenengan masuknya ini enggak dari tahapan awal pemilu ya Pak ya? Ya. Ya kan? Nah, itu bisa diceritakan enggak? Jenengan masuknya tuh pas tahapan apa? Oke. Betul. Jadi saya dilantik waktu itu November 2023 ya benar 2023 berarti November. Jadi saya masuk di KPU itu bukan dari awal tahapan, tetapi di tengah tahapan itu sudah berjalan, bahkan mungkin sudah menjelang akhir. Nah waktu itu saya ingat masuk itu sudah di masa tahapan DPTB waktu itu. Nah, Daftar pemilih tambahan ya. Pemilih tambahan. Agak kaget juga waktu itu, jadi tiba-tiba masuk running sudah itu tahapan, masuk di ujung di DPTB. Nah, tiba-tiba ada DPTB Bludak waktu itu di Kajen ya, bisa Kajen di Margoyoso ya Pak. Oh ya, itu baru pertama harus melakukan adaptasi juga kan, karena baru masuk begitu. Kemudian ada kabar bahwa DPTB membludak di Kajen. Ya tapi alhamdulillah bisa ditangani. Baik, Pak. Ini kan karena kita tema awalnya episode ini kan masih perkenalan ya, lebih Oke. dekat dengan Pak Adrik. Pak Adrik tuh hobinya apa sih? Saya hobi main pingpong di sebelah Oh, main olahraga. pingpong. Main pingpong, kadang juga bersepeda. Itu sepeda saya taruh di bagasi. Putra atau putri ada berapa Pak? Anak 2 OTW 3. Oh, Bismillah. 3. Alhamdulillah Pak. Selamat ya Pak. Banyak anak banyak rezeki katanya. Bener ya? Insya Allah ya. Terus apalagi ya? Berarti jenengan iki domisilinya di Margoyoso ya? Di Pondoan, Masuknya di Kecamatan Tayu ya Pak ya? Kecamatan Tayu. Kecamatan Tayu. Kan kita ketahui bersama bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Pati kan ada 21 kecamatan Betul. ya. Dan Ya. Kecamatan Tayu itu salah satu kecamatan yang terletak di Dapil 2, daerah pemilihan 2 di Dapil 2. Kabupaten Pati. Oke. Oh iya Pak, sejauh ini ada nggak pengalaman-pengalaman menarik yang pernah dialami oleh Pak Adrik? Nah, ada Bisa. satu cerita ini, pengalaman menarik. Histeris, histeris. Oh histeris. Yes, menarik aja lah, cukup. Ya, Keceplosan ada kan? suatu pengalaman menarik ya semasa di KPU ini. Jadi waktu
padatnya tahapan pemilu waktu itu ya. Pak Adrik, kalau boleh tahu, Pak Adrik ini pernah tergabung nggak sih dalam organisasi gitu? Organisasi apa? Terus ada nggak sih pengalaman-pengalaman menarik pada saat Bapak masih berkecimpung di organisasi? Oke, baik. Organisasi ya, ya kalau waktu di sekolah di Madrasah Aliyah waktu itu ada namanya PPG, Persatuan Pelajar Kunsiyah, ya, semacam OSIS-nya di SMA gitu lah. Itu waktu di Madrasah Aliyah. Kalau di kampus waktu itu saya ikut di PMI, di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa pengalamannya? Pernah nyalon ketua cabang tapi kalah. Mungkin apa lagi Pak? Ketua komisariat juga kalah. Gak jadi. Terus apa lagi? Itu sih di Ciputat waktu itu. Pak Adrik pernah nggak sih ikut demo-demo kayak gitu Pak? Kalau boleh tahu, kalau pernah ya, itu demo apa? Terus ada hal lucu nggak yang mungkin bisa diceritakan gitu? Oke, ikut demo pernah sih, Demo. tapi lupa waktu itu, maksudnya isunya tentang apa. Tapi yang saya ingat dari demo itu langsung waktu masih mahasiswa, ngerobohin pintunya Mabes Polri itu. Oh, Gerbang-gerbang itu. gerbang Hmm. Mabes Polri. Kok Mabes bukan? Polda Metro. Polda Metro. Polda Metro waktu itu. Tapi lupa saya apa isunya waktu itu. Ya mahasiswa ikut-ikutan aja waktu itu. Karena nggak ikut diskusinya tapi ikut aksinya. Pak, denger-denger nih ya Pak ya, pertama kali Pak Adrik masuk ke kantor KPU Kabupaten Pati, itu ada sesuatu nih yang dilakukan nih di ruangannya komisioner. Itu apa sih Pak? Oh ada. Tahan, jangan jawab dulu. Nanti kita lanjutkan jawabannya di episode selanjutnya. Baik teman-teman semua, nanti di episode selanjutnya kita akan lebih dalam lagi membahas terkait tupoksi Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi, apa saja tugas-tugasnya, terus apa saja nanti yang akan dilakukan, dan korelasinya di tahapan. Nanti akan kita lanjut di episode setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, aktifkan notifikasi, klik like, dan subscribe, dan jangan lupa komen untuk terus mendapatkan informasi menarik di podcast KPU Kabupaten Pati, Debutcast, Demokrasi di Bumi Pati.